Ya, shalom, selamat siang. Kembali kita akan membahas satu topik yang menarik ya. Pada hari ini kita akan membahas atau mungkin sedikit mengomentari yang bersifat apologetika. Ketika satu saat saya dikirimi sebuah VT bagaimana seorang berkeyakinan non-Kristen, juga seorang debater seperti itu, yang bertanya kepada seorang pendeta dengan pertanyaan seperti ini. Kenapa Tuhan tidak menjadi iblis untuk menebus dosa iblis? Saya ulang, kenapa Tuhan tidak menjadi iblis untuk menebus dosa iblis? Sang pendeta di situ agak bingung untuk menjawabnya. Tidak tahu seperti apa, apakah itu settingan atau bagaimana. Tetapi memang saya sering mendapatkan pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya. Pertanyaan-pertanyaan yang menjebak seperti itu. Ketika para debaters yang non-Kristen itu menanyakan iman Kristen, kalau Tuhan mencintai ciptaannya manusia, bahkan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, bahkan dikatakan manusia itu diselamatkan, Tuhan jadi manusia dan manusia diselamatkan oleh karya Kristus. Kenapa Tuhan tidak menjadi iblis untuk bisa juga menyelamatkan iblis atau menembus iblis? Nah, mari kita berpikir secara cerdas ya, dengan membaca Alkitab itu sungguh-sungguh. Nah, saya akan jawab ini dari kebenaran firman Tuhan. Jadi begini, ya, saya akan mengomentari ini yang bersifat apologetika. Kenapa Tuhan tidak menjadi iblis untuk menebus dosa iblis? Dia diciptakan masing-masing dengan unsur yang berbeda. Saya katakan dengan unsur yang berbeda. Nah, kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Nehemia di dalam Perjanjian Lama, dalam Nehemia 9 ayat 6 ya, apa yang dikatakan di sana? Hanya Engkau adalah Tuhan. Engkau telah menjadikan langit, ya langit, segala langit dengan segala bala tentaranya, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu, dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu. Jadi dikatakan oleh Nehemia di dalam pasal 9 itu, Tuhan menciptakan langit dengan segala bala tentaranya. Siapa itu bala tentaranya itu? Tentu adalah malaikat Tuhan. Jadi malaikat diciptakan Tuhan terlebih dahulu daripada manusia. Hal ini juga dipertegas oleh penulis Ibrani ya. Di dalam Ibrani pasal 1 ayat 14 ya. Apa yang dikatakan di sana? Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Perhatikan, saya garis bawahi ini. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani? Nah, jadi bala tentara Tuhan yang adalah malaikat, dan dikatakan oleh penulis Ibrani, mereka adalah roh yang melayani. Mereka diciptakan hanya menggunakan satu unsur saja, yaitu unsur apa? Unsur roh. Artinya mereka sudah ada di dalam kekekalan. Makanya ketika malaikat yang diciptakan Tuhan itu memberontak, ingin menyamai Allah yang maha tinggi dan dibuang ke bumi, namanya berubah menjadi Satan atau iblis, tidak mungkin diperbarui lagi, tidak mungkin untuk ditebus dosanya, karena hanya menggunakan satu unsur. Dan di situ dikatakan roh, jadi hanya ada satu unsur. Lalu kita lihat bagaimana dengan manusia. Nah, inilah manusia ya, kelebihannya di hadapan Tuhan. Apa yang Alkitab katakan bahwa manusia itu kan diciptakan gambar dan rupa Allah. Kita tahu bahwa manusia itu ya dikatakan oleh Musa di dalam Kejadian 2 ayat 7. Ini ditulis oleh Musa ya, Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam lubang hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Perhatikan ini, ada dua unsur. Manusia itu dibentuk dari unsur bumi, yaitu debu tanah, dan menghembuskan nafas hidup. Roh Allah itu dihembuskan nafas hidup itu ke dalam hidungnya. Ada dua unsur, yaitu debu tanah, dan satu lagi adalah nafas hidup atau roh Allah ke dalam hidung manusia yang diciptakan pertama kali itu, Adam, sehingga dia menjadi makhluk yang hidup.
dan manusia juga mempunyai free will atau kehendak bebas. Nah, manusia jatuh ke dalam dosa karena mengambil keputusan sesuai dengan keinginannya. Saya ulang, keinginannya. Dan ketika dia jatuh ke dalam dosa, manusia yang diciptakan kekal, hilanglah kekekalannya itu, hilanglah kemuliaannya itu. Maka dikatakan juga ya di dalam Kejadian 6 ayat 3. Saya ulang, Kejadian 6 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya hanya 120 tahun saja. Perhatikan ini, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia. Berarti awalnya roh Allah itu tinggal selama-lamanya dengan manusia. Tetapi ketika jatuh ke dalam dosa Adam Hawa, roh itu keluar, tinggal daging atau kemanusiaannya saja. Nah, dikatakan umurnya yang tadinya dia hidup di dalam kekekalan, umurnya mulai dihitung 120 tahun. Saudara dan saya bisa lihat ya, cari searching di Google ya, manusia tertua di dunia itu berapa tahun. Saudara akan temukan di Google itu, di internet, kurang lebih umur 122 tahun dari negara Perancis. Ya, silakan searching manusia tertua di dunia itu. Nggak jauh dari apa yang dikatakan Alkitab, 120 tahun. Nah, ketika manusia itu dikatakan cuma daging atau tinggal tanah, ya debu tanah itu, bagaimana? Apakah masih bisa dibentuk? Apakah masih bisa dipulihkan? Kita juga akan mendapatkan jawaban ini dari apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia di Perjanjian Lama. Yeremia 18 ayat 1 sampai dengan 6. Demikian firman Tuhan, pelajaran dari pekerjaan tukang priuk. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang priuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang priuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang priuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang priuk, hai kamu kaum Israel. Demikian firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang priuk, demikianlah kamu tanganku, hai kaum Israel. Maksudnya apa? Yeremia belajar dari Tuhan untuk belajar dari seorang tukang priuk yang kalau dia menciptakan sebuah bejana itu rusak. Kita tahu bejana itu bahan bakunya adalah tanah liat. Kalau bejana itu rusak, tidak akan dibuang, tidak dipakai lagi, tetapi oleh si tukang priuk akan diperbarui menurut atau diciptakan kembali menurut yang baru atau yang baik, tidak dibuang. Nah, Tuhan katakan ya, masakan aku tidak seperti tukang priuk ini ya, hai kaum Israel. Demikian firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang priuk, demikianlah kamu tanganku, hai kaum Israel. Artinya apa? Ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, roh Allah meninggalkan dia, tinggal kedagingan, tinggal kemanusiaannya saja, tinggal tanah liatnya saja ya, yang bahan bakunya adalah tanah liat. Tuhan tetap perhitungkan dan Tuhan perbarui itu. Nah, sekarang diperbarui itu di dalam siapa? Saya ulang, diperbaruinya itu, diciptakan kembali itu di dalam siapa? Dikatakan dalam apa yang dikatakan oleh Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia ada ciptaan baru. Yang baru ya sudah datang, sesungguhnya yang lama itu sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kiranya firman Tuhan ini boleh meyakinkan kita bahwa pemulihan gambar rupa Allah itu, kita ditebus, diselamatkan di dalam Yesus Kristus, bukan yang lain. Tetap percaya kepada Tuhan, tetap setia dengan Tuhan, maju terus dalam Tuhan ya, tetap semangat, berdoa, jangan lupa baca Alkitab. Terima kasih, sampai kita bertemu kembali dalam topik-topik selanjutnya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria, Shalom.